Mereka yang meninggalkan Omelas, diterjemahkan dari cerita pendek The Ones Who Walked Away from Omelas, karya Ursula K. Le Guin, tahun 1973. Dengan gemuruh lonceng yang membuat burung layang-layang berterbangan, festival musim panas tiba di kota Omelas yang gemilang di tepi laut. Kehadiran perahu di pelabuhan terlihat megah dengan bendera, di antara rumah-rumah dengan atap merah dan dinding bercat, taman tua yang ditumbuhi lumut, dan jalan di bawah pepohonan. Melewati taman-taman besar dan bangunan-bangunan umum, jalanan dipenuhi oleh arak-arak yang bergerak. Beberapa orang bersikap sopan, orang-orang tua berjubah panjang, kaku berwarna ungu muda dan abu-abu. Pekerja ahli yang serius bekerja, para wanita yang ceria serta menggendong bayi mereka dan mengobrol sambil berjalan. Di jalan-jalan lain, musik berdetak lebih kencang, gong dan rebana dilantunkan, dan orang-orang menari. Prosesi itu adalah tarian. Anak-anak berlarian keluar masuk. Tingkahnya seperti burung layang-layang yang berterbangan di atas musik dan nyanyian. Semua arak-arakan berjalan menuju sisi utara kota, di padang air besar yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai Greenfields. Tempat terbuka di udara cerah, dengan kaki-kaki yang berlumuran lumpur dan tangan yang lentur untuk melatih kuda-kuda mereka yang gelisah sebelum lomba. Kuda-kuda itu tidak memakai perlengkapan sama sekali, kecuali tali pengikat yang pendek. Surai mereka diikat dengan pita perak, emas, dan hijau. Mereka mendengus dan berlompat-lompat, serta menggoda satu sama lain. Mereka sangat gembira. Kuda itu menjadi satu-satunya hewan yang mengisi kegiatan upacara kami. Jauh di utara dan barat, pegunungan berdiri mengelilingi teluk di sekitar Omelas. Udara pagi begitu bersih sehingga salju yang masih berada di puncak 18 bersinar dengan cahaya putih yang melintasi bermil-mil dataran yang diterangi matahari dengan langit berwarna biru tua. Angin bertiup cukup kencang untuk membuat spanduk yang menandai arena pacuan kuda berkibar. Dalam keheningan di padang rumput hijau yang luas, orang dapat mendengar musik yang mengalun melalui jalanan kota. Dari yang jauh hingga yang dekat semakin mendekat. Suasana ceria dari waktu ke waktu membuat masyarakat berkumpul bersama dan memecah sepi menjadi suasana yang meriah. Riang, bagaimana seorang menceritakan tentang kegembiraan? Bagaimana menggambarkan warga Omelas? Kau tahu, mereka bukanlah orang-orang sederhana. Meskipun mereka bahagia, tapi kami tidak perlu mengucapkan kata-kata ceria lagi. Senyuman adalah sejarah. Penjelasan ini cenderung membuat asumsi tertentu. Dengan penjelasan seperti ini, orang-orang cenderung berpikir bahwa raja merupakan orang yang menunggangi kuda jantan yang indah dan dikelilingi oleh kesatria bangsawannya. Atau mungkin ditandu dari emas yang dibawa oleh budak berotot besar. Tapi faktanya, di Omelas tidak ada raja. Mereka tidak menggunakan pedang atau memelihara budak. Mereka bukan orang-orang yang melanggar batas. Aku tidak tahu aturan dan hukum yang berlaku di tempat mereka. Tetapi yang saya curigai adalah peraturan mereka yang sangat sedikit. Mereka bukan masyarakat monarki yang hidup di perbudakan. Juga tidak hidup dari jual beli saham, iklan, polisi rahasia, dan bom. Ku ulangi lagi bahwa mereka bukanlah orang-orang sederhana. Bukan penggembala yang lembut, bangsawan yang biadab,
maupun para utopis yang hambar. Mereka tidak kalah rumit dari kita. Masalahnya adalah kita memiliki kebiasaan buruk, dan kebiasaan ini didukung oleh para orang-orang terpelajar dan sombong yang menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang agak bodoh. Hanya mengutamakan rasa sakit yang intelektual dan kejahatan yang menarik. Ini adalah pengkhianatan seniman, yaitu penolakan untuk mengakui banalitas kejahatan dan kebosanan rasa sakit yang mengerikan. Jika kau tidak bisa mengatasinya, maka bergabunglah dengan mereka. Jika menyakitkan, maka ulangi lagi. Tapi, jika memuji sebuah keputusan dapat diartikan sebagai mengutuk kesenangan, merangkul kekerasan, berarti kehilangan segalanya. Kami hampir kehilangan kendali. Kita tidak bisa lagi menggambarkan orang yang bahagia, juga tidak bisa merayakan kegembiraan. Bagaimana aku bisa memberitahumu tentang orang-orang omelas? Mereka bukanlah anak-anak yang naif dan bahagia. Meskipun pada kenyataannya, anak-anak mereka bahagia. Mereka adalah orang dewasa yang dewasa, cerdas, penuh gairah, yang hidupnya tidak malang. Oh, ini sebuah keajaiban, tapi kuharap aku dapat menjelaskannya dengan lebih baik. Aku berharap dapat meyakinkanmu. Omelas terdengar dalam kata-kata saya seperti kota dalam dongeng, dahulu kala dan jauh pada suatu waktu. Mungkin akan lebih baik jika Anda membayangkannya sebagai tawaran mewah Anda sendiri. Dengan asumsi itu akan meningkatkan kesempatan itu. Karena tentu saja saya tidak cocok untuk Anda semua. Misalnya, bagaimana dengan teknologi? Saya pikir tidak akan ada mobil atau helikopter di dalam dan di atas jalanan. Ini mengikuti fakta bahwa orang-orang omelas adalah orang-orang yang bahagia. Kebahagiaan didasarkan pada diskriminasi yang adil atas apa yang perlu, apa yang tidak perlu, atau tidak merusak. Namun dalam kategori menengah yang tidak perlu tapi tidak merusak, kenyamanan, kemewahan, kegembiraan, dan lain-lain, mereka bisa saja memiliki pemanas sentral, kereta bawah tanah, mesin cuci, dan semua jenis peralatan menakjubkan yang belum ditemukan di sini. Sumber cahaya mengambang, tenaga tanpa bahan bakar, obat untuk flu biasa. Atau mereka tidak dapat memiliki semua itu. Tidak masalah. Seperti kamu menyukainya. Saya cenderung berpikir bahwa orang-orang dari kota-kota di atas dan di bawah pantai telah datang ke Omelas selama hari-hari terakhir sebelum festival dengan kereta kecil yang sangat cepat dan tram tingkat, dan bahwa stasiun kereta Omelas sebenarnya adalah bangunan paling tampan di kota. Meskipun lebih sederhana dari pasar petani yang megah, tetapi bahkan kereta yang diberikan, saya khawatir Omelas sejauh ini bagi sebagian dari Anda sebagai sok-sok, senyum, lonceng, parade, kuda, bleh. Jika demikian, ditambahkan pesta seks. Jika pesta seks bisa membantu, jangan ragu. Namun janganlah kita memiliki kuil yang mengeluarkan pendeta dan pendeta telanjang cantik yang sudah setengah dalam ekstasi dan siap untuk bersetubuh dengan pria atau wanita manapun, kekasih atau orang asing yang menginginkan persatuan dengan ketuhanan yang dalam dari darah. Meskipun itu adalah ide pertama saya. Tapi sungguh akan lebih baik jika tidak ada kuil di Omelas. Setidaknya tidak kuil yang dijaga. Agama, ya. Pendeta, tidak.
Tentunya wanita telanjang yang cantik bisa begitu saja berkeliaran, menawarkan diri mereka seperti shovel ilahi untuk kelaparan yang membutuhkan dan pengangkatan daging. Biarkan mereka bergabung dalam prosesi. Biarlah rebana dipukul di atas persetubuhan dan kemuliaan keinginan dinyatakan pada gong. Dan hal yang tidak penting, biarkan keturunan dari ritual yang menyenangkan ini dicintai dan dipelihara oleh semua. Satu hal yang saya tahu tidak ada di Omelas adalah rasa bersalah. Tapi apalagi yang harus ada? Awalnya saya pikir tidak ada obat, tapi itu puritan. Bagi mereka yang menyukai rasa manis, samar, dan terus yang menerus mengharumkan dapat jalan kota. Terus yang pertama membawa cahaya dan kecemerlangan yang luar biasa pada pikiran dan anggota tubuh. Dan kemudian setelah beberapa jam lesu dalam mimpi dan penglihatan indah pada akhirnya. Arcana dan rahasia terdalam semesta, serta menggairahkan kenikmatan seks melampaui semua keyakinan. Dan itu bukan pembentukan kebiasaan. Untuk rasa yang lebih sederhana, saya pikir harus ada bir. Apalagi yang termasuk dalam kota yang gembira itu. Rasa kemenangan, tentu saja perayaan keberanian. Tetapi seperti yang kita lakukan tanpa pendeta, mari kita lakukan tanpa tentara. Sukacita yang dibangun di atas pembantaian yang berhasil bukanlah jenis sukacita yang tepat. Itu tidak akan berhasil. Itu menakutkan dan itu sepele. Kepuasan yang tak terbatas dan murah hati. Kemenangan yang murah hati tidak dirasakan terhadap beberapa musuh luar, tetapi dalam persekutuan dengan yang terbaik dan tercantik di dalam jiwa semua orang, dimanapun, dan kemegahan musim panas dunia. Inilah yang membesarkan hati orang-orang Omelas, dan kemenangan yang mereka rayakan adalah dalam hidup. Saya benar-benar tidak berpikir banyak dari mereka perlu minum drus. Sebagian besar prosesi telah mencapai lapangan hijau sekarang. Aroma masakan yang luar biasa keluar dari tenda merah dan biru para penyedia. Wajah anak-anak kecil sangat lengket. Di jenggot abu-abu jinak seorang pria beberapa remah kue yang kaya terjerat. Para pemuda dan gadis telah menaiki kuda mereka dan mulai berkelompok di sekitar garis start. Seorang wanita tua, kecil, gemuk, dan tertawa, membagikan bunga dari keranjang. Dan pria muda yang tinggi mengenakan bunganya di rambut mereka yang berkilau. Seorang anak berusia 9 atau 10 tahun duduk di tepi kerumunan, sendirian, bermain seruling kayu. Orang-orang berhenti sejenak untuk mendengarkan dan mereka tersenyum. Tetapi mereka tidak berbicara dengannya, karena dia tidak pernah berhenti bermain dan tidak pernah melihat mereka. Matanya yang gelap sepenuhnya terpesona oleh sihir tipis yang manis dari lagu itu. Dia menyelesaikannya, dan perlahan-lahan menurunkan tangannya yang memegang seruling kayu, seolah-olah keheningan pribadi kecil itu adalah tandanya. Sekaligus bunyi trompet dari pavilium dekat garis start, angkuh melankolis menusuk. Kuda-kuda itu berada di belakang dengan kaki ramping mereka, dan beberapa dari mereka meringik sebagai jawaban. Dengan wajah tenang, para penunggang muda itu mengelus leher kuda dan menenangkan mereka sambil berbisik, "Tenang, tenang, ini kecantikanku, harapanku." Mereka mulai membentuk pangkat di sepanjang garis start. Kerumunan di sepanjang arena pacuan kuda seperti hamparan rumput dan bunga yang tertiup angin festival musim panas telah dimulai. Apakah kamu percaya? Apakah Anda menerima festival? Kota
kegembiraan? Tidak. Kemudian izinkan saya menjelaskan satu hal lagi. Di ruang bawah tanah di bawah salah satu bangunan umum Omelas yang indah, atau mungkin di ruang bawah tanah salah satu rumah pribadinya yang luas, ada sebuah ruangan. Ini memiliki satu pintu kunci dan tidak ada jendela. Sedikit cahaya merembas ke dalam debu di antara celah-celah papan. Bekas dari jendela sarang laba-laba di suatu tempat di seberang ruang bawah tanah. Di salah satu sudut ruangan kecil itu, sepasang kain pel dengan kepala kaku menggumpal dan berbau busuk berdiri di dekat ember berkarat. Lantainya kotor, sedikit lembab saat disentuh. Seperti biasanya, tanah ruang bawah tanah. Ruangan itu panjangnya sekitar 3 langkah dan lebar 2 langkah. Lemari sapu belakang atau ruang perkakas bekas. Di dalam kamar seorang anak sedang duduk. Bisa jadi laki-laki atau perempuan. Kelihatannya sekitar 6, tapi sebenarnya hampir 10 tahun. Itu adalah pikiran yang lemah. Mungkin lahir cacat atau mungkin menjadi bodoh karena ketakutan, kekurangan gizi, dan penelantaran. Ia mengorek hidungnya dan kadang-kadang meraba-raba secara samar-samar dengan jari-jari kaki atau alat kelaminnya. Saat ia duduk di sudut terjauh dari ember dan 2 kain pel. Takut pada pel. Ia menganggap mereka mengerikan. Ia menutup matanya, tetapi ia tahu pel masih berdiri di sana. Pintu selalu terkunci, dan tidak ada yang pernah datang, kecuali bahwa kadang-kadang anak tidak memiliki pemahaman tentang waktu atau jeda. Kadang-kadang pintu berderak dan terbuka, dan seseorang atau beberapa orang ada di sana. Salah satu dari mereka mungkin datang dan menendang anak itu untuk membuatnya berdiri. Yang lain tidak pernah mendekat, tapi menatapnya dengan mata ketakutan dan jijik. Mangkuk makanan dan kendi air terisi tergesa-gesa. Pintunya dikunci, mata menghilang. Orang-orang di depan pintu tidak pernah mengatakan apa-apa, tetapi anak yang tidak selalu tinggal di ruang perkakas dan dapat mengingat sinar matahari dan suara ibunya, terkadang berbicara. "Aku akan baik-baik saja," katanya. "Tolong keluarkan aku akan baik-baik saja." Mereka tidak pernah menjawab. Anak itu biasa berteriak minta tolong di malam hari dan sering menangis. Tetapi sekarang dia hanya mengeluarkan semacam rengekan. Dan dia semakin jarang berbicara. Ia sangat kurus sehingga tidak ada anak sapi di kakinya. Perutnya menonjol. Ia hidup dengan setengah mangkok tepung jagung dan minyak sehari. Itu telanjang, pantat dan pahanya adalah kumpulan luka yang membusuk saat ia terus-menerus duduk di kotorannya sendiri. Mereka semua tahu itu ada di sana. Semua orang di Omelas. Beberapa dari mereka telah datang untuk melihatnya. Yang lain puas hanya untuk mengetahui hal itu ada di sana. Mereka semua tahu bahwa itu harus ada di sana. Beberapa dari mereka mengerti mengapa dan beberapa tidak. Tetapi mereka semua memahami bahwa kebahagiaan mereka, keindahan kota mereka, kelembutan persahabatan mereka, kesehatan anak-anak mereka, kebijaksanaan ulama mereka, keterampilan pembuatnya, bahkan banyaknya hasil panen mereka dan cuaca yang cerah di langit mereka, sepenuhnya bergantung pada kesengsaraan keji anak ini.
Ini biasanya dijelaskan kepada anak-anak ketika mereka berusia antara 8 dan 12 tahun. Kapanpun mereka tampak mampu untuk memahami, dan kebanyakan dari mereka yang datang untuk melihat anak itu adalah orang-orang muda, meskipun cukup sering orang dewasa datang atau kembali untuk melihat anak itu. Tidak peduli seberapa baik masalah tersebut dijelaskan kepada mereka, para penonton muda ini selalu kaget dan muak melihat pemandangan itu. Mereka merasa jijik, yang menurut mereka lebih unggul. Mereka merasa marah, impotensi, terlepas dari semua penjelasannya. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk anak itu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika anak itu dibesarkan di bawah sinar matahari dari tempat yang kecil itu, jika dia dibersihkan, diberi makan, dan dihibur, itu akan menjadi hal yang baik. Tetapi jika itu dilakukan pada hari dan jam itu, semua kemakmuran dan keindahan dan kegembiraan omelas akan layu dan hancur. Itu istilahnya, untuk menukar semua kebaikan dan rahmat dari setiap kehidupan di omelas untuk perbaikan tunggal dan kecil itu, membuang kebahagiaan ribuan orang untuk kesempatan kebahagiaan seseorang, itu berarti membiarkan rasa bersalah berada di dalam tembok. Persyaratannya ketat dan absolut. Bahkan mungkin tidak ada kata baik yang diucapkan kepada anak itu. Seringkali anak-anak muda pulang dengan air mata atau dengan amarah yang tidak ada habisnya ketika mereka telah melihat anak itu dan menghadapi paradoks yang mengerikan ini. Mereka mungkin merenung selama berminggu-minggu atau bertahun-tahun, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa bahkan jika anak itu dapat dilepaskan, ia tidak akan mendapat banyak kebaikan dari kebebasannya. Sedikit kesenangan yang samar-samar dari kehangatan dan makanan tidak diragukan lagi, tetapi lebih sedikit. Itu terlalu direndahkan dan bodoh untuk mengetahui kegembiraan sejati. Sudah terlalu lama takut untuk bebas dari rasa takut. Kebiasaannya terlalu kasar untuk menanggapi perlakuan yang manusiawi. Memang, setelah sekian lama mungkin akan celaka tanpa dinding untuk melindunginya, dan kegelapan untuk matanya, dan kotorannya sendiri untuk duduk di dalamnya. Air mata mereka pada ketidakadilan yang pahit mengering ketika mereka mulai merasakan keadilan yang mengerikan dari kenyataan dan menerimanya. Namun, air mata dan amarah mereka, usaha kemurahan hati mereka, dan penerimaan ketidakberdayaan mereka, yang mungkin merupakan sumber sejati dari kemegahan hidup mereka, kebahagiaan mereka tidak hambar, tidak bertanggung jawab. Mereka tahu bahwa mereka seperti anak kecil, tidak merdeka. Mereka tahu kasih sayang, keberadaan anak, dan pengetahuan mereka tentang keberadaannya yang mungkin akan kemuliaan arsitektur mereka, kepedihan musik mereka, kedalaman sains mereka, karena anak itu. Mereka begitu lembut terhadap anak-anak. Mereka tahu bahwa jika yang malang tidak ada di sana, mengendus dalam kegelapan, yang lain, pemain suling, tidak dapat membuat musik yang menyenangkan saat para pengendara muda berbaris dalam kecantikan mereka untuk balapan di bawah sinar matahari pagi pertama musim panas. Sekarang, apakah Anda percaya pada mereka? Apakah mereka tidak lebih kredibel? Tapi ada satu hal lagi untuk diceritakan, dan ini sangat luar biasa. Kadang-kadang salah satu remaja perempuan atau laki-laki yang pergi menemui anak tidak pulang untuk menangis atau marah. Sebenarnya tidak pulang sama sekali.
Kadang-kadang juga seorang pria atau wanita yang jauh lebih tua terdiam selama 1 atau 2 hari dan kemudian meninggalkan rumah. Orang-orang ini keluar ke jalan dan berjalan sendirian. Mereka terus berjalan dan berjalan langsung keluar kota Omelas, melewati gerbang yang indah. Mereka terus berjalan melintasi lahan pertanian Omelas, masing-masing pergi sendiri. Pemuda atau perempuan, laki-laki atau perempuan, malam tiba. Pengelana harus melewati jalan-jalan desa, di antara rumah-rumah dengan jendela yang menyala kuning, dan keluar menuju kegelapan ladang. Masing-masing sendirian, mereka pergi ke barat atau ke utara, menuju pegunungan. Mereka pergi, mereka meninggalkan Omelas. Mereka berjalan ke depan menuju kegelapan, dan mereka tidak kembali. Tempat yang mereka tuju adalah tempat yang bahkan kurang bisa dibayangkan bagi kebanyakan dari kita daripada kota kebahagiaan. Saya tidak bisa mendeskripsikannya sama sekali. Mungkin saja itu tidak ada, tapi mereka sepertinya tahu kemana tujuan mereka. Orang-orang yang meninggalkan Omelas.